Sebelum peristiwa itu terjadi, kita diperlihatkan sejumlah polisi yang terlibat baku tembak sengit dengan 4 perampok bank. Sementara 2 perampok yang berada di dalam bertugas mengawasi para sandera yang memohon untuk dibebaskan. Namun karena kurangnya jumlah personil dan senjata para rampok yang lebih kuat, beberapa polisi pun harus gugur akibat serangan tersebut. Untungnya tak lama kemudian, pasukan SWAT yang merupakan divisi khusus di kepolisian Amerika datang untuk menangani situasi. 4 personil SWAT yang diantaranya bernama Jim dan Brian pun turun dari helikopter yang ada di atas bank tersebut untuk masuk melalui titik yang tidak diduga oleh para perampok. Dengan menggunakan kamera taktis, pasukan tersebut kemudian turun di salah satu ruangan bank setelah memastikan tidak ada perampok di sana. Beberapa personil sniper juga sudah bersiap di posisi, sementara unit darat mulai berjaga mengelilingi bank tersebut. Di saat itu seorang perampok yang ingin menyiapkan mobil untuk kabur langsung ditembak oleh sniper hingga meninggoy. Dalam kondisi panik karena pasukan SWAT sudah mengepung, salah satu perampok pun menembak ke arah personil dengan membabi buta, namun dengan mudah dinetralisir. 2 perampok yang tersisa di dalam bank pun mulai buntu dan di saat itu, unit darat melempar alat komunikasi untuk membicarakan keselamatan para sandera. Di saat negosiator berunding dengan kedua perampok, perwira SWAT yang bernama Velasco kemudian menginstruksikan anggotanya yang ada di dalam bank untuk menunggu perintah selanjutnya. Namun Brian yang melihat kesempatan, mengabaikan perintah atasannya tersebut sambil memaksa Jim untuk mengcovernya. Sebagai pesan kalau ancamannya tidak main-main dan masih banyaknya sisa sandera, si perampok pun berniat membunuh salah satu sandera. Sementara Brian yang area bidikannya masih terhalang sandera tersebut, terpaksa menarik pelatuknya manakala si perampok ingin mengeksekusi dengan peluru yang disengaja menembus bahu si sandera. Walau si perampok berhasil dibunuh dan Jim mengalahkan perampok terakhir, sayangnya sandera wanita itu harus kesakitan akibat tembusan peluru. Setelah situasi terkendali, Jim langsung memanggil tim medis untuk mengobati wanita itu, sambil memarahi Brian yang sudah mengambil keputusan sendiri. Beberapa waktu kemudian di pusat komando SWAT, Kapten Fuller menegur keras Jim dan Brian yang sudah bertindak di luar perintah, apalagi si sandera yang terluka tadi menuntut ganti rugi. Karena kelalaian tersebut, Fuller pun memecat keduanya dari pasukan SWAT, namun Velasco meminta si kapten untuk mempertimbangkan lagi keputusannya. Fuller yang melihat lagi jasa keduanya di SWAT yang bukan kaleng-kaleng, akhirnya hanya memutasi Jim dan Brian di gudang senjata yang merupakan bagian terendah dari unit tersebut. Brian yang merasa terhina, langsung membentak Fuller yang tidak mengerti keadaan di lapangan, dan kemudian memutuskan berhenti dari kepolisian. Di saat Brian menuju ruang ganti, Fuller menasihati Jim agar tidak mengikuti kecerobohan rekannya, dan berjanji tidak akan dimutasi ke gudang senjata jika patuh dengannya. Tak beberapa lama, Jim menemui Brian